Baik, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran kita hari ini. Oke, dalam pelajaran PJOK. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga Engkau berkenan memberkati kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik, sehingga kami memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna, dan kami dapat gunakan kelak di kemudian hari. Walaupun saat ini kami tidak bertatap muka secara langsung karena pandemi corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan yang baik kepada kami dan seluruh anggota keluarga kami. Dan semoga pandemi ini lekas berlalu, sehingga kami dapat beraktivitas kembali di kehidupan normal, dan kami pun dapat berjumpa dengan guru, teman, serta sahabat kami, dan belajar bersama-sama kembali di sekolah kami tercinta, yaitu SD Bruder Melati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, pada hari ini masuk ke materi baru, yaitu tentang gerak manipulatif. Nah, apa itu gerak manipulatif? Pasti kalian sudah pernah belajar di kelas 1 dan kelas 2. Jadi di sini Bapak hanya mengulang kembali tentang gerak manipulatif. Oke, kita mulai. Pengertian gerak manipulatif. Nah, pengertian kata manipulatif dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bersifat manipulasi atau secara manipulasi. Nah, sedangkan kata manipulasi di dalam KBBI artinya tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil. Oke. Nah, jadi secara garis besar, pengertian gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat tertentu. Nah, alat yang dimaksud adalah bisa bola, raket, atau kayu pemukul. Oke. Contoh gerakannya yaitu melempar, menangkap, menggiring, menendang, memantul-mantulkan bola, dan melambungkan bola. Nah, seperti kalian lihat gambar di belakang itu contoh-contoh gerak manipulatif dari berbagai macam permainan olahraga. Oke, ya, lanjut. Baik, contoh gerak manipulatif. Yang pertama adalah melempar adalah keterampilan manipulatif menggunakan satu atau dua tangan untuk melontarkan objek mengarah ke target, dan objek menjauh dari badan. Oke. Gerakan melempar membutuhkan kekuatan lengan dan tangan dan koordinasi beberapa unsur gerak. Nah, contohnya melempar bola ke teman, ya. Atau kalian sedang memegang sampah, kalian melempar bola ke dalam tempat sampah, bisa juga. Atau mohon maaf, kalian dikejar guguk atau anjing, ada batu, kalian lempar bola ke arah anjing yang mengejar atau batu, bisa juga. Itu gerakan melempar. Oke. Jadi melempar itu bukan hanya dengan bola, tapi bisa dengan benda apa saja yang kalian pegang dan kalian lontarkan ke arah target. Itu disebut melempar, ya.
Tapi di sini karena kita berbentuk olahraga, ya kita kebanyakan menggunakan bola dalam melempar. Oke. Yang kedua adalah memukul. Nah, memukul adalah agresi atau tindakan yang dilakukan menggunakan satu atau dua tangan. Dapat juga menggunakan alat untuk menunjukkan daya dorongan kepada suatu objek. Nah, gerak manipulatif yang satu ini sering dilatih dengan memakai benda bergerak. Contohnya memukul bola menggunakan tongkat dalam permainan kasti. Oke, itu ada gambarnya, gambar pertama. Kemudian ya, dalam permainan kasti atau softball. Kemudian memukul bola hoki. Nah, itu ada di gambar kedua, ya. Ada gambar kedua yang memukul bola hoki. Kemudian memukul bola voli, ada di gambar nomor 3, ya. Dan memukul bola bulu tangkis, ada di gambar nomor 4. Nah, itu adalah macam-macam gerakan memukul dalam permainan olahraga. Oke. Yep. Yang ketiga adalah gerakan menendang. Nah, pasti kalian sudah tahu kalau gerakan menendang, ya. Ini menendang adalah gerak manipulatif menggunakan kaki, memindahkan objek dengan gerakan mengayunkan tungkai kaki. Nah, gerakan menendang ada dua jenis, yaitu menendang objek yang ada di tanah dan menendang objek yang ada di udara. Contoh permainan sepak takraw. Sepak takraw itu bolanya menggunakan bola kalau dulu itu bola rotan, sekarang sudah diubah biasa menjadi bola plastik. Ya, bolanya tidak terlalu besar, ya, bolanya keras dan dimainkan oleh 3 orang dalam masing-masing tim. Jadi dalam satu pertandingan ada 6 orang yang bertanding, ya, 3 melawan 3. Itu dibatasi oleh net untuk bola takraw. Boleh kalian nanti cari referensi di media-media YouTube, media Google juga banyak itu contoh permainan bola takraw, ya. Dan permainan sepak bola atau futsal. Nah, jadi kebanyakan menendang ini dalam permainan sepak bola dan sepak takraw. Oke. Gerakan keempat yaitu gerakan menangkap. Nah, menangkap adalah gerakan menghentikan, ya, momentum suatu objek menggunakan tangan. Jadi dia menghentikan benda menggunakan tangan, itu gerakan menangkap. Kalau menggunakan kaki bukan menangkap, ya. Ini menghentikan suatu benda yang bergerak menggunakan tangan, ya. Gerakan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan visual untuk mengikuti gerakan objeknya. Jadi dalam menangkap dibutuhkan visual itu pandangan mata, ya, penglihatan, ya, penglihatan secara jelas. Jadi mata kalian melihat arah benda yang bergerak dan tangan kalian menangkap arah benda yang bergerak itu sesuai dengan penglihatan mata kalian, ya. Contoh menangkap bola basket yang dilemparkan oleh teman satu tim. Nah, jadi kalau contohnya melempar bola basket, bolanya dilempar ke kiri, kalian sudah melihat bola itu ke arah kiri, ya, kalian akan bergerak ke arah kiri juga untuk menangkap bola, ya. Jangan bola melempar ke kiri, tangan kalian lempar ke arah lempar, tangan kalian gerakkan ke arah kanan. Tidak benar, ya. Oke, selain permainan bola basket, ada juga gerakan menangkap yang dilakukan dalam permainan softball atau baseball atau kasti, ya. Nah, sepak bola juga ada melakukan gerakan menangkap, yaitu biasa dilakukan oleh kiper, ya. Kalau untuk pemain lain selain kiper atau penjaga gawang itu tidak boleh menangkap bola. Jadi yang hanya boleh menangkap bola yaitu kiper atau penjaga gawang, ya. Jadi itu macam-macam gerakan menangkap di berbagai macam permainan olahraga. Kelima yaitu gerakan menggiring. Nah,
Menggiring atau biasa membawa bola. Kalau dalam bahasa sederhana itu membawa bola ya. Menggiring adalah gerakan membawa objek dari suatu area ke area lain dengan menggunakan tangan atau kaki. Nah, bisa dua cara. Gerakan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara mata dengan kaki atau mata dengan tangan. Nah, contohnya itu dalam permainan sepak bola ya, itu biasa menggiring menggunakan kaki ya. Dan yang kedua adalah bola basket. Nah, ini biasa menggiring menggunakan tangan. Jadi kalau basket menggiring menggunakan tangan, kalau sepak bola itu menggiring menggunakan kaki. Lihat ya, jangan kebalikan. Oke, baik, lanjut. Oke, gerakan keenam yaitu gerakan menggelindingkan. Nah, gerakan menggelindingkan adalah menggelindingkan objek dengan tujuan memindahkannya ke tempat lain. Objek tersebut digelindingkan di tanah atau ke lantai ke arah tertentu. Objek yang sering dipakai biasanya berbentuk lingkaran, ya, berupa ban, cakram itu uh, ya berbentuk lingkaran juga ya, dan seperti piring ya bentuknya, dan bola atau lainnya. Jadi yang biasa yang bisa digelindingkan itu uh, benda yang berbentuk bulat. Kalau benda yang berbentuk kotak itu sangat sulit untuk digelindingkan, bahkan tidak bisa ya. Jadi benda yang bisa digunakan untuk gerakan menggelindingkan yaitu benda-benda yang berbentuk bulat. Kayak uang juga bisa kadang digelindingkan, uang logam itu bisa kadang digelindingkan. Itu dalam contoh olahraga itu di permainan bola bowling. Nah, tentu kalian tahu permainan bola bowling, ini gambarnya sudah ada di belakang, itulah permainan bola bowling. Oke, oke, baik, anak-anak. Saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya melalui WA yang sudah saya berikan nomornya ya. Silahkan hubungi kalau ada pertanyaan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Awal kita memulai dengan doa, akhir pun kita mengakhiri juga dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama. Kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, sumber segala pengetahuan, oleh dampinganmu aku dapat belajar dengan baik. Karena itu, aku berterima kasih kepadamu. Berilah aku berkatmu agar apa yang saya belajar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuanku. Sekiranya aku dapat menabur benih yang baik bagi sesama kami dari apa yang aku pelajari. Demi kekudusan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan, minggu yang akan datang. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua diberkati Tuhan, dan semoga semua berbahagia selalu. Salam olahraga.